menggunakan Linux pertama kali untuk pemula? Biasanya ketika belum pernah menggunakan Linux sama sekali, kadang akan sedikit kebingungan ya. Harus mulai dari mana gitu. Kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika kita pertama kali mau mencoba menggunakan Linux? Nah, di sini saya akan mencoba gitu ya. Nanti mencoba menunjukkan ke teman-teman apa yang harus dicoba. Kemudian persiapan apa saja yang harus dilakukan ketika kita mau mencoba menggunakan Linux. Oke, di sini untuk menginstal Linux atau ketika kita akan menggunakan Linux sebagai sampel, di sini adalah Linux-nya Ubuntu. Linux ada banyak ya. Jadi di Linux itu adalah nama generalnya. Kemudian dari sistem operasi Linux itu dibagi menjadi namanya beberapa distro. Distro itu ada Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat, dan seterusnya. Jadi masing-masing Ubuntu ini memiliki kelebihan masing-masing. Jadi mereka biasanya diperuntukkan nih bagi yang suka dengan desktopnya bagus, pakai distro ini. Kemudian saya pengen Linux yang mirip Windows, menggunakan ini. Kemudian misalnya saya suka untuk jaringan, kemudian Ubuntu atau Linux yang digunakan untuk server. Nah itu nanti ada kriterianya sendiri-sendiri. Nanti bisa dipilih gitu ya. Kemudian sebagai sampel di sini ada Linux Ubuntu. Nah, ketika kalian pertama kali mencoba untuk menggunakan Linux, cara install Linux ada dua pilihan. Ya. Misalnya kita punya sebuah laptop. Biasanya secara umum laptop itu sudah terinstall sistem operasi Windows. Ya, ini secara umum. Jadi ketika kita beli laptop sudah Windows, atau mungkin sudah bertahun-tahun menggunakan laptop itu karena terbiasa menggunakan Windows. Nah, cara yang pertama yang atas itu menggunakan namanya dual boot. Dual boot itu artinya dalam satu komputer atau dalam satu laptop kita install dua sistem operasi. Sistem operasi pertama adalah yang sudah ada Windows, kemudian kita install baru sistem operasi Linux. Jadi ketika nanti laptop atau komputer kita dinyalakan, itu akan ada pilihannya. Kita mau masuk ke OS yang mana? Ke Windows atau ke Linux gitu. Kalau misalnya nih kita masuk ke Windows, nah kita nggak bisa akses file yang ada di Linux. Caranya harus dimatikan dulu, di restart, kemudian pindah ke yang Linux kalau mau akses yang Linux. Begitu pula sebaliknya. Jadi ini masuknya hanya bisa satu-satu, gantian gitu ya. Pas mau pakai Linux, ya pada waktu booting awal dipilih yang Linux. Ketika mau pakai Windows, booting awal dipakai yang Windows gitu ya. Instalasinya mungkin sama seperti ketika install Windows, nanti bisa menggunakan USB atau DVD, kemudian diisi file masternya, kemudian kita install. Nah, ketika kita menggunakan dual boot, berarti kita harus mengalokasikan sebagian hard disk yang kita sisihkan untuk kita gunakan untuk install di Linux. Tapi sedikit kelebihannya ketika kita menggunakan dual boot ini adalah lebih ringan ya, karena OS-nya berjalan sendiri-sendiri. Ketika Windows jalan, otomatis Linux-nya off. Ketika Linux-nya on, otomatis Windows-nya off gitu ya. Cuman ini kalau untuk yang expert atau tujuannya memang pengen benar-benar mendalami, ini yang sangat disarankan ya, dual boot. Tapi gitu ya, ketika masih pemula gitu ya, belum memiliki pengetahuan, belum pernah nyoba-nyoba sama sekali, ketika nyoba nginstal di dual boot ini ada sedikit resiko gitu ya. Resikonya ketika nanti melakukan kesalahan pada waktu instalasi, bisa jadi data yang ada di dalam data yang ada di dalam hard disk bisa jadi hilang semua. Jadi Windowsnya pun yang sudah ada bisa jadi terhapus gitu ya. Nah, itu ada sedikit resikonya gitu ya. Makanya kalau yang masih baru menggunakan gitu ya, baru pertama kali apalagi belum pernah sama sekali, kemudian masih awam dengan instalasi,
saya sarankan untuk menggunakan yang cara yang bawah, yaitu dengan menggunakan Virtual OS. Virtual OS ini secara kualitas sama dengan yang di atas, hanya saja konsepnya agak sedikit beda gitu ya. Jadi misalnya kita sudah punya PC atau laptop yang sudah terinstall sistem operasi Windows. Kemudian di sini kita akan menjalankan Linux di atas sistem operasi Windows. Nah, itu makanya kenapa disebut Virtual OS. Jadi cara kerjanya adalah kita masuk ke dalam Windows dulu, laptop kita nyalakan, kita masuk ke Windows seperti biasa itu. Kemudian nanti di Windows kita install aplikasi untuk menjalankan OS secara virtual. Jadi nanti menjalankannya di Windows. Ini nggak ada resiko karena dia berjalan di dalam sistem operasi. Jadi kalau install rusak ya cuman virtualnya aja, nanti tinggal di install ulang gitu ya. Kemudian cara instalasinya gimana gitu ya. Kalau tadi kita menggunakan USB atau DVD yang dual boot, kalau yang Virtual OS ini nanti kita cukup download file di master OS itu, misalnya menggunakan Ubuntu, filenya ekstensinya .iso gitu ya. .iso ini kita jalankan di aplikasi virtual. Aplikasi virtual nanti ada dua, bisa menggunakan VirtualBox atau VMware. Ini bisa pilih salah satu. Jadi nanti tinggal kita jalankan Windows-nya, kita masuk ke VirtualBox, kemudian kita start Ubuntu-nya. Jadi nanti Ubuntu jalan, Windows-nya pun jalan. Nah, syaratnya Windows harus nyala dulu, baru bisa kita menjalankan sistem operasi Linux-nya. Kelebihannya adalah resikonya kecil. Resiko error atau rusak itu sangat kecil. Mungkin kalau nanti kita coba-coba kemudian Linux-nya rusak, ya tinggal diinstal di virtual lagi, diinstal ulang aplikasinya juga nggak masalah ini. Cuma di sini yang perlu dipertimbangkan ketika menggunakan Virtual OS adalah karena kita menjalankan dua sistem operasi secara bersamaan, yaitu Windows dan Linux, maka mau tidak mau resource yang kita alokasikan harus lumayan besar. Resource apa? Yang pertama adalah RAM. Karena ini kan menjalankan bersamaan nih, menjalankan Linux dan Windows, maka RAM-nya ya harus lumayan. Ya minimalnya 4 GB. Tapi nanti Ubuntu-nya atau misalnya kita coba Ubuntu ya jangan yang terlalu tinggi alokasinya. Mungkin kalau kita alokasikan 2 GB lah, 1,5 atau juga boleh. Yang penting nanti ketika kita menjalankan aplikasi virtual ini, aplikasi-aplikasi yang di Windows diminimalkan dulu. Mungkin nggak usah menjalankan aplikasi yang berat-berat. Nanti kalau sudah VirtualBox-nya atau VMware-nya di close, baru bisa menjalankan yang lain lagi. Itu ya. Kemudian ini yang pertama nanti kita butuh adalah VMware Workstation Pro. Nah, seperti ini ya. Ini nanti bisa di-download di vmware.com. Versi terbaru versi 15.5. Ini bisa jalan di platform Windows dan Linux. Artinya dengan aplikasi VMware ini jalankan di Linux. Jadi di dalam Linux kalian bisa install Windows. Nah, itu bisa. Atau dalam Windows diinstal Linux. Di dalam Windows diinstal Windows juga bisa. Cuman untuk VMware ini berbayar. Mungkin nanti bisa trial dulu. Kalau pengen nyoba ini trial sekitar 30 hari. Atau yang kedua, yang free, bisa menggunakan namanya VirtualBox. VirtualBox ini bisa dijalankan di Windows, di Linux, Solaris, bahkan di OS X atau di Apple. Jadi nanti bisa menjalankan. Kita misalnya nih, saya menggunakan MacBook nih. Di dalam MacBook saya menggunakan VirtualBox. Di dalam VirtualBox saya install Windows, saya juga install Linux. Nah gitu ya. Jadi bisa di alternatif yang bisa digunakan, dicoba ya. Ini cuma sama seperti install aplikasi biasa, tinggal next ya. Kemudian nanti bisa menggunakan untuk Ubuntu, nanti bisa di-download di sini di ubuntu.com. Karena ini adalah open source, artinya semua orang bisa download, semua orang bisa menggunakan. Nah, ini bisa dicoba ya, Ubuntu. Ubuntu ada dua jenis, yang pertama adalah Ubuntu desktop, yang kedua adalah Ubuntu server. Kalau pengen nyoba-nyoba tampilannya gitu ya,
Jadi misalnya saya pengen lihat nih ada start menu kayak apa, tampilannya, silahkan coba yang Ubuntu desktop. Nah, Ubuntu desktop ini biasanya agak lebih besar filenya dibandingkan dengan Ubuntu server. Ubuntu server ini versi minimalis. Ini tidak ada tampilan desktopnya. Jadi di Ubuntu server ini hanya ada command line, atau kalau di Linux namanya adalah terminal. Jadi ini hanya ada terminal saja. Nah, ini nanti biasanya kalau kita mau fokus belajar Linux server, itu nanti cukup install Ubuntu server saja. Dan ini juga kecil gitu ya. Jadi kita alokasikan nih, misalnya kita punya space hard disk 2 GB, RAM kita alokasikan 512, itu cukup. Sangat cukup di Ubuntu server. Versi terbaru untuk Ubuntu ini kalau nggak salah adalah 18.04 ya. Kita coba, misalnya saya mau nyoba desktop. Di desktop ini ya, versi terbaru adalah 18.04. Jadi setiap 1 tahun biasanya dia mengeluarkan 2 kali, versi .10 dan .04. Yang sudah stabil adalah yang 18.04. Hanya tinggal dicoba di download. Ini udah langsung download .iso. Kemudian nanti cara menjalankan gimana gitu ya? Cara menjalankannya sama ya. Misalnya saya menggunakan VirtualBox di sini. Nah, di sini ada banyak, soal bisa install 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sistem operasi bisa. Saya coba install Windows, Ubuntu, dan seterusnya. Nah, tinggal dijalankan terus diklik start. Dah, ini sudah akan jalan sistem operasinya. Sudah selayaknya sistem operasi yang sebenarnya gitu ya. Misalnya saya coba Ubuntu, start, set. Nah, ini akan menjalankannya, ini ya. Running VirtualBox, kemudian dia akan jalan. Nah, ketika ini di start seperti ini, maka ini akan mengurangi memori yang sudah kita alokasikan. Misalnya saya mengalokasikan 1 GB, maka otomatis RAM, misalnya RAM kita 4 GB, yang 1 GB akan teralokasikan di OS ini, di virtual ini. Kita boleh menjalankan banyak secara bersamaan, misalnya 10 OS gitu ya, selama kuat nggak masalah. Ini saya coba Ubuntu 16.4.04 ya. Ini salah satu yang stabil. Sekarang yang terbaru 18. Nah, ini contohnya ya. Nanti silahkan dicoba, mau menggunakan VirtualBox bisa, menggunakan VMware juga boleh, atau mau dual boot juga dipersilahkan. Jadi nanti pas di awal silahkan coba-coba menggunakan virtual. Nanti ketika sudah oke, atau sudah dirasa sudah mahir gitu ya, baru silahkan dicoba menggunakan yang dual boot. Nah, ini tampilannya. Ada agak sedikit berat sedikit di sadan ya. Oke, sekian untuk persiapan. Nah, silahkan dicoba